Carlo Ancelotti sudah persembahkan 14 trofi untuk Real Madrid, selangkah lagi pecahkan rekor. Nama Elkan Bagot belum ada dalam rencana pemanggilan timnas Indonesia untuk lawan Arab Saudi dan Australia. Ula Romeni saling follow dengan Erick Thohir di Instagram, sinyal naturalisasi di timnas Indonesia semakin lancar. Semakin ngeri, Australia punya staf pelatih baru jebolan Premier League jelang hadapi timnas Indonesia. Vietnam merasa terancam lihat pemain timnas Indonesia moncer di Eropa. Carlo Ancelotti sudah persembahkan 14 trofi untuk Real Madrid, selangkah lagi pecahkan rekor. Real Madrid berhasil menjuarai Piala Super Eropa atau UEFA Super Cup 2024. Ini merupakan trofi ke-14 yang telah dipersembahkan Carlo Ancelotti kepada Los Blancos. Real Madrid berjumpa Atalanta pada duel di Stadion Narodowi hari Kamis, 15 Agustus 2024, dini hari waktu Indonesia Barat. Los Blancos meraih kemenangan dengan skor 2-0 pada laga tersebut. Federico Valverde membuka keunggulan Real Madrid pada menit ke-59. Setelah itu, Kylian Mbappe mencetak gol kedua Los Blancos pada menit ke-68. Carlo Ancelotti terus membuat sejarah di Real Madrid. Dengan menjuarai Piala Super Eropa, Ancelotti kini sudah memenangkan 14 trofi bersama Los Blancos. Ancelotti kini menyamai rekor Miguel Munoz sebagai pelatih Real Madrid yang dengan koleksi dengan paling banyak. Pria asal Italia telah memenangkan 3 gelar Liga Champions, 2 Piala Dunia antar klub, 3 Piala Super Eropa, 2 gelar La Liga, 2 Copas del Rey, dan 2 Piala Super Spanyol bersama Real Madrid. Kini Ancelotti punya kesempatan besar untuk mengukuhkan diri sebagai pelatih dengan trofi terbanyak bersama Los Blancos pada musim 2024-2025 ini. Pada musim ini, Real Madrid punya peluang untuk meraih sejumlah trofi. Sebut saja Piala Super Spanyol, Copa del Rey, La Liga, Liga Champions, dan Piala Dunia antar klub. Nama Elkan Bagot belum ada dalam rencana pemanggilan timnas Indonesia untuk lawan Arab Saudi dan Australia. Nama Elkan Bagot belum ada dalam rencana pemanggilan timnas Indonesia dalam waktu dekat ini. Padahal, skuad Garuda kehilangan Justin Hubner yang absen. Timnas Indonesia tanpa Justin Hubner untuk menghadapi Arab Saudi. Pasalnya, bek Wolverhampton Wanderers itu tengah dalam akumulasi kartu kuning. Justin Hubner telah mengantongi 2 kartu kuning, masing-masing saat timnas Indonesia melawan Vietnam pada 21 Maret 2024 dan Filipina pada 11 Juni 2024. Timnas Indonesia akan melawan Arab Saudi dalam partai pertama putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia Grup C. Duel itu bakal tersaji pada 5 September 2024 di Stadion King Abdullah Sport City, Jeddah. Elkan Bagot telah absen membela timnas Indonesia sejak 2 partai terakhir putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia Grup F pada Juni 2024 melawan Irak dan Filipina. Diduga, situasi ini disebabkan lantaran Elkan Bagot tidak memenuhi panggilan timnas Indonesia U23 untuk babak playoff Olimpiade Paris 2024 kontra Gini pada 9 Mei 2024. Timnas Indonesia kemungkinan akan berkumpul pada 29 Agustus 2024. Skuad Garuda bakal memanggil 26 pemain untuk melawan Arab Saudi dan Australia pada 5 hari kemudian di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Elkan Bagot pernah jadi andalan di lini belakang timnas Indonesia. Sejak debut pada 2021, Bagot hampir selalu mendapat panggilan dari Shin Taeyong setiap kali ada agenda timnas Indonesia. Belum ada keterangan resmi soal hilangnya nama Elkan Bagot dari daftar pemain timnas Indonesia. Namun, muncul spekulasi ini terkait dengan keputusan Bagot untuk absen dari laga playoff Olimpiade Paris 2023 lalu. Sejauh ini, Bagot sudah mencatat 22 caps bersama timnas Indonesia. Pemain 21 tahun itu juga pernah bermain untuk Indonesia U22 dan U19. Ula Romeni saling follow dengan Erick Thohir di Instagram, sinyal naturalisasi di timnas Indonesia semakin lancar. Kode pemain naturalisasi timnas Indonesia kembali ditunjukkan oleh Ketua Umum PSSI, Erick Thohir. Sinyal tersebut ditunjukkan oleh salah satu pemain keturunan, Ula Romeni. Nama Ula Romeni memang sudah tak asing lagi di telinga pencinta sepak bola Indonesia. Namanya sudah lama diisukan menjadi pemain naturalisasi timnas Indonesia.
Kini jelang putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, skuad Garuda memang butuh amunisi baru, terutama untuk mengisi posisi striker yang tak banyak dimiliki timnas Indonesia. Adapun Ula Romeni memang pemain yang memiliki darah keturunan Indonesia. Asal-usul jejak Indonesia Ula Romeni berasal dari neneknya yang asli Medan, Sumatera Utara, maka dari itu, sang pemain berpotensi dinaturalisasi oleh PSSI di masa depan. Kini sinyal Ula Romeni bakal dinaturalisasi semakin kuat setelah akun Instagramnya di-follow Ketua Umum PSSI, Erick Thohir. Terlihat Erick Thohir mengikuti penyerang FC Utrecht tersebut. Ula Romeni juga sudah mengikuti balik Erick Thohir, meski begitu, belum diketahui pasti maksud dari Erick Thohir tersebut. Namun satu hal yang pasti, biasanya pemain yang bakal dinaturalisasi itu berawal dari saling follow akun Instagram dengan ketum PSSI. Kemudian sang pemain akan datang ke tanah air dan diperkenalkan oleh Erick Thohir melalui unggahan foto berjabat tangan. Menarik dinantikan apakah Ula Romeni bakal dinaturalisasi timnas Indonesia. Semakin ngeri, Australia punya staf pelatih baru jebolan Premier League jelang hadapi timnas Indonesia. Timnas Indonesia wajib semakin mewaspadai kekuatan Australia. Pasalnya, mereka baru saja menambah jumlah anggota staf kepelatihan Graham Arnold jelang bertarung di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Australia bakal membuka petualangan mereka di grup C dengan menjamju Bahrain, 5 September 2024. 5 hari berselang, tim yang dijuluki Soceroos itu bakal bertandang ke markas timnas Indonesia di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, Jakarta. Selain memantau perkembangan pemain yang akan dibawa pada kualifikasi nanti, timnas Australia juga menambah amunisi di sektor kepelatihan. Sosok yang baru saja direkrut adalah Luke Wilkshire. Wilkshire merupakan mantan pemain timnas Australia yang gantung sepatu pada Juli 2019. Pria berusia 42 tahun itu kini menjabat sebagai asisten pelatih. Wilkshire melengkapi susunan kepelatihan Soceroos. Pelatih berusia 61 tahun itu berharap mantan bek kanan Soceroos itu bisa membantu tim di kualifikasi Piala Dunia 2026. Bersama timnas Australia, Luke Wilkshire mencatatkan 78 caps. Dia juga pernah 2 kali membantu timnya menekuk timnas Indonesia. Pemain yang pernah merumput di Premier League bersama Middlesbrough itu merasa istimewa bisa kembali bergabung dengan Soceroos. Vietnam merasa terancam lihat pemain timnas Indonesia moncer di Eropa. Media Vietnam, Soha, menyoroti penampilan apik yang ditunjukkan pemain timnas Indonesia di Eropa. Dalam hal ini, ada 3 pemain timnas Indonesia yang menarik perhatian Soha. Mereka adalah Nathan Choyaon, Elkan Bagot dan Ragnar Oratmangoen. Elkan Bagot kini resmi menjadi bagian dari klub Blackpool FC. Elkan Bagot lalu menjalani bermain sebagai starter ketika Blackpool FC menghadapi Burton Albion di Stadion Pirelli. Sama dengan Nathan, sorotan berbeda diberikan Soha kepada Ragnar Oratmangoen. Bukan hasil pertandingan, Soha memuji langkah Ragnar bergabung dengan FCV Dender yang bermain di kasta tertinggi kompetisi sepak bola Belgia. Soha menilai prestasi Elkan Bagot, Nathan, dan Ragnar akan membuat Shin Taeyong lebih percaya diri menatap laga-laga selanjutnya bersama timnas Indonesia. Soha juga merasa bahwa hal ini bakal menjadi ancaman untuk negara lain di Asia Tenggara, ASEAN, tak terkecuali Vietnam. Menurutnya, timnas Indonesia akan menjadi unggulan pada setiap kejuaraan ASEAN.